Adik-adik, kaum muda, ibu bapak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat sore. Pada sore hari ini, sore yang cerah ini, kita bersyukur kepada Tuhan atas kasih dan anugerah-Nya. Kita boleh menjalankan ibadat BKSN yang ketiga di lingkungan Vincentius Yen, Gereja Keranggan Santo Stanislaus Kostka. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa pada pertemuan pertama yang lalu kita membahas tema Yesus sahabat bagi mereka yang putus asa. Dan kita ingat pertemuan yang kedua, yaitu Yesus sahabat bagi mereka yang kehilangan. Pada kesempatan sore hari ini, kita akan membahas tema BKSN yang ketiga ini, Yesus sahabat bagi mereka yang menderita. Yang kita ambil dari Injil Lukas bab 10 ayat 25 sampai 37 dengan judul Orang Samaria yang murah hati. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap kekuatan, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Ini adalah pembicaraan ahli Taurat atau pertanyaan ahli Taurat kepada Tuhan Yesus. Untuk memperoleh hidup kekal, itu harus apa yang dilakukan? Nanti bisa dibacakan di Imamat 18 ayat 5. "Sesungguhnya kamu harus berpegang pada ketetapanku dan peraturanku. Orang yang melakukannya akan hidup karenanya. Akulah Tuhan." Ayat 28, kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, ahli Taurat itu berkata kepada Yesus, "Siapakah sesamaku manusia?" Nah, ini ada kalau kita mau mencari siapa sesama kita manusia, janganlah engkau menuntut balas dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu. Akulah Tuhan. Jadi untuk memperoleh hidup yang kekal, dikatakan Tuhan Yesus, kita harus mengasihi Allah dan sesama manusia. Tuhan Yesus
memberikan perumpamaan. Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datanglah seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari itu, aku akan menggantinya waktu aku akan kembali. Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Ini perumpamaan Yesus. Ada seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Jadi kalau kita membayangkan, walaupun saya sendiri belum pernah ke Yerusalem, gitu. Yerusalem itu kotanya di atas, ke Yeriko. Menurut informasi, perjalanan dari Yerusalem ke Yeriko ini kurang lebih 27 kilo. Jadi saya boleh membayangkan saat itu kalau dari perjalanan dari kota Yerusalem ke Yeriko, kondisinya kalau di Timur Tengah itu pastinya padang gurun dan mungkin sepi. Jadi mereka dicegat orang, dirampas, dibegal habis-habisan, diambil hartanya, bahkan disakiti badannya sampai dia setengah mati. Dalam arti ya hampir matilah. Gitu. Yesus memberi perumpamaan, ada seorang imam. Gitu. Imam itu siapa sih? Gitu. Imam adalah suatu jabatan dalam umat Israel yang penting perannya, tugasnya mempersiapkan korban, mengadakan doa syafaat, dan memberi berkat. Wah, tugas yang mulia sebetulnya seorang imam ini. Tetapi dia melihat ada orang yang tergeletak di jalan, dia lewat di seberang jalan dan mengabaikannya. Yang kedua yaitu orang Lewi. Menurut kamus di dalam kitab suci, Lewi adalah orang-orang Lewi, anggota suku Lewi, mempunyai tugas khusus dalam menyelenggarakan ibadat di bait suci. Demikian juga orang-orang Lewi ini adalah, kalau secara kasat mata pandangan kita, mereka juga orang kudus karena mereka tugasnya menyelenggarakan atau mempersiapkan peribadatan di bait suci. Ya mungkin kalau di dalam pelayanan Katolik mungkin ya ada koster, ada tata laksana ekaristi, ada pemazmur, ada prodiakon mungkin ya. Itu. Tetapi mereka juga melihat orang yang terkapar di jalan, yang habis dirampok itu, melewatinya. Yang ketiga tadi, ada orang Samaria
yang juga melewati itu. Apa yang dibuat orang Samaria itu? Tetapi kita lihat dulu, apa itu Samaria menurut kamus di dalam kitab suci. Samaria adalah ibu kota kerajaan Israel Utara sejak Raja Omri. Ini ada di 1 Raja-Raja 16-24. Pada tahun 722 sebelum Masehi direbut tentara Asyur, yaitu 2 Raja-Raja 17-5. Penduduknya bercampur dengan bangsa-bangsa lain, sehingga juga agama dicampur. Dalam perjanjian baru, Samaria adalah daerah di antara Galilea Utara dan Yudea Selatan. Penduduknya dibenci oleh orang-orang Yahudi karena perbedaan agama dan kebiasaan. Nah, inilah bedanya orang Samaria. Jadi orang Samaria itu kalau menurut orang Yahudi ya musuh lah. Karena pada zaman Raja Asyur membawa orang-orang ke Samaria ini dengan adat istiadat dan agama yang berbeda dengan agama Yahudi. Tetapi apa yang dilakukan oleh si Samaria tadi? Dia membersihkan lukanya, terus dia meminyaki dan mencurahkan anggur. Kalau menurut saya ini meminyaki adalah memberi urapan. Sebelum ini mungkin dia berdoa dulu, orang Samaria itu mengurapi yang sakit ini, didoakan. Terus dicurahkan anggur. Anggur dalam Ekaristi itu kan kurban Kristus. Nah, ini mungkin si Samaria ini juga berkorban. Setelah itu si korban tadi dibalut dan dibawa ke penginapan, sehingga mereka menitipkan beberapa uang kepada penjaga penginapan itu untuk merawat si korban dari pada perampokan tadi. Si Samaria ini berkata kepada pemilik penginapan itu, katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Inilah perikop yang kita renungkan di dalam pertemuan kita yang ketiga ini. Untuk itu saya akan memberikan sebuah kesaksian sedikit. Saya sekeluarga tinggal di Keranggan tahun 2001. Pada waktu itu Keranggan masih sepi gitu. Kalau orang Jakarta bilang itu Keranggan itu udik. Keranggan itu di stasi Santo Stanislaus Kostka, masih wilayah dari gereja Kampung Sawah Santos Servasius. Gitu. Saya tinggal di tengah kebun yang waktu itu gang masuk ke rumah saya aja masih sangat becek gitu. Dan saya hidup di tengah-tengah keluarga yang beda agama gitu. Bahkan satu RT itu yang Katolik cuman saya. Kami hidup di tengah-tengah masyarakat yang masih masih mempunyai budaya kejawen di Keranggan itu. Bahkan orang Keranggan masih banyak kalau satu suro itu masih mandi kembang 7 sumur. Itu ini masih bisa diri. Dan bahkan orang Jakarta, kalau teman saya nanya tinggal di mana, di Keranggan, wah ngeri. Di sana itu kliniknya kuat, perdukunan kuat. Bahkan dulu zaman Petrus itu Keranggan itu tempat persembunyian begal-begal dan gali-gali.
itu karena masih banyak kebun karet. Singkat cerita, di depan rumah saya itu ada pohon ceri atau pohon talok gitu. Karena sudah besar, pohon itu saya tebang, saya potong-potong, terus saya buang di samping rumah. Belakang rumah saya itu namanya Abah Usup. Kebetulan memasaknya masih pakai kayu. Akhirnya pohon ceri yang sudah saya buang itu dirimpili sama Abah Usup ini, kakinya tertusuk paku. Terus singkat cerita 2-3 hari nggak dirasa. Akhirnya setelah seminggu Abah Usup ini badannya meriang dan kakinya bengkak gitu. Terus dia karena orang asli Keranggan gitu, tidak langsung dibawa ke dokter, tapi dijampe dulu gitu. Tetapi juga tidak sembuh-sembuh. Setelah itu dibawa ke dokter, dikasih obat, seminggu pun tidak sembuh-sembuh. Akhirnya Abah Usup ini dibawa ke rumah sakit Pasar Rebo, namun ditolak oleh rumah sakit karena mungkin sakitnya udah terlalu parah gitu, sehingga dibawa pulang. Terus dibawa lagi ke rumah sakit RSUD Bekasi, juga ditolak karena sudah parah. Satu-satunya rujukan mereka harus dibawa ke rumah sakit Cipto Mangunkusumo. Dalam keterbatasan itu, keluarga Abah Usup bingung. Akhirnya saya sebagai tetangga punya inisiatif menyewa angkot KR gitu, dan meyakinkan keluarga supaya Abah Usup tetap dibawa ke rumah sakit Cipto. Setelah semuanya beres, Abah Usup masuk ruang perawatan. Keluarganya berbisik kepada saya, "Pak, ada duit nggak untuk mengurus surat-surat supaya mendapat keringanan dalam perawatan Abah?" Saya bilang ada sedikit. Akhirnya saya dan keluarga menuju ATM. Setelah itu semua beres, saya pulang ke rumah karena urusan sudah beres dan Abah Usup ditunggu keluarga. Namun setelah 2 minggu dirawat di rumah sakit Cipto Mangunkusumo, Tuhan berkehendak lain. Abah Usup dipanggil Tuhan. Tidak seperti orang Samaria, tapi saya ingin melakukan sesuatu untuk saudara kita. Dan untuk menutup sharing saya ini, saya akan menyanyikan lagu di Puji Syukur 701. Yang sedang di dalam perjalanan, tiba-tiba muncul orang jahat mencegatnya. Dirampaslah hartanya, disakiti badannya, ia pun terkaparlah di jalan yang lengang.